Hai semua, kembali ke Black Stories. Sebuah masalah serius terjadi terhadap sepasang suami istri. Berniat untuk memperbaiki keadaan dengan pulang kampung, nasib buruk malah semakin menimpa dan membuat nyawa mereka terancam. Namun di balik itu, ada misteri tersembunyi yang menjadi penyebab ancaman tersebut. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Miral 2023 selengkapnya. Berawal dari sebuah keluarga yang sedang berada di dalam mobil. Di dalam mobil tersebut, ada sepasang suami istri bernama Hari dan Rama, serta anak mereka bernama Sai. Saat sedang mengendarai mobil, Hari mendapat telepon dari bosnya. Hari menepikan mobilnya. Karena jaringan ponselnya tidak baik, dia pun keluar dari mobil. Sementara istri dan anaknya tetap berada di dalam. Saat Hari sedang berbicara di telepon, ada seseorang yang misterius datang dari belakang. Karena belum juga kembali, Rama melihat ke arah belakang. Dia pun melihat suaminya sudah tergeletak di atas tanah. Ada seseorang menggunakan topeng berdiri di depan pintu mobil. Rama pun terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ia melihat sekeliling kamarnya dan teringat akan mimpinya itu. Setelah itu, ia pun keluar dari kamar untuk mencari anaknya. Dia melihat anaknya sedang bermain di halaman rumah. Setelah itu, ia pun ke dapur. Dia melihat suaminya sedang memotong buah. Ia pun kembali ke kamarnya, lalu duduk di depan cermin. Ia pun menangis dan mencoret cermin yang berada di depannya. Mendengar teriakan istrinya, Hari pun bergegas ke kamar. Ia melihat istrinya terduduk ketakutan di pojok kamar. Hari mencoba menenangkan istrinya dan bertanya apa yang terjadi. Istrinya bilang ia melihat sesuatu. Setelah itu dia menceritakan apa yang ada di dalam mimpinya. Hari memanggil dokter untuk memeriksa istrinya. Dokter bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dokter juga memberikan resep obat dan menyarankan agar istrinya istirahat. Ponsel Rama pun berbunyi. Hari segera ke kamar dan mengangkat telepon. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Rama. Hari menjelaskan kalau Rama sedang istirahat dan mengalami mimpi buruk. Hari juga menceritakan mimpi yang dialami Rama. Ibu Rama pun terkejut. Ia bilang sekitar 10-15 tahun yang lalu, mimpi Rama itu pernah terjadi di kota keluarga mereka. Ibunya meminta agar Hari menjaga putri dan cucunya. Setelah itu, Hari pun menyimpan semua cermin yang ada di rumahnya dan meletakkannya di dalam gudang. Keesokan harinya, Hari pun ingin berangkat bekerja. Ia naik ke mobilnya, dan saat menjalankannya, terlihat mainan mobil yang terlindas dari ban mobilnya. Saat mengendarai mobil, Hari mendapat telepon dari temannya Anan. Anan memintanya untuk segera sampai ke lokasi pekerjaan. Kemudian Hari pun menelpon seseorang. Dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi. Ia merasa seperti ingin bunuh diri saja. Ia juga bilang bahkan setelah mengganti rumah, masalah juga tak kunjung selesai. Dia pun keluar dari mobil dan menenangkan dirinya. Di sisi lain, Ibu Rama sedang berkonsultasi dengan seorang pendeta. Setelah melakukan ritual dan melihat ramalan mereka, pendeta meminta agar mereka berdoa kepada dewa agar bisa terhindar dari mara bahaya. Hari pun kembali masuk ke mobil dan segera menuju ke kantornya. Sesampainya di lokasi konstruksi, Ibu Rama menelpon. Namun Hari tidak menjawabnya dan segera keluar dari mobil. Ketika keluar, seluruh pekerja konstruksi meneriakinya dan memintanya untuk segera menghindar. Seluruh pekerja mendekatinya dan menolongnya. Hari sangat syok setelah kejadian itu. Anan pun mengantarkan dia pulang. Hari meminta agar Anan tidak memarahi pekerja konstruksi, serta meminta untuk jangan bercerita kepada keluarganya di rumah. Hari pun segera masuk ke rumahnya. Dan ketika anaknya menyapa, dia hanya diam saja. Istrinya pun mendekatinya dan bilang ibunya menelpon terus. Hari pun bilang dia akan menelpon ibunya. Ibu Rama khawatir karena mereka tidak mengangkat teleponnya. Pendeta bilang sesuatu yang buruk akan segera terjadi kepada mereka. Hari pun segera bilang kalau mereka harus ke kampung halaman dan segera pergi ke kuil yang berada di sana. Ibu Rama sangat senang mendengarnya. Hari mengatakan akan tiba dalam waktu 2 hari lagi. Malamnya, Hari bertemu Anan di kantor. Anan masih khawatir dengan kejadian yang menimpa Hari. Hari bilang dia akan membuat persembahan untuk di kuil di kampung halaman istrinya. Hari ingin Anan datang, namun Anan bilang kalau dia akan datang setelah pekerjaannya selesai. Paginya, Hari pun memeriksa keadaan mobil sebelum berangkat menuju kampung halamannya. Dan mereka pun segera berangkat. Di kampung halaman,
Ayah Rama sedang berdiskusi tentang pemilihan kepala daerah. Sesaat setelah itu, Hari dan keluarganya pun tiba di kampung halaman. Ternyata ayah Rama tidak menyukai pernikahan Hari dan Rama. Ibu Rama pun mempersilahkan mereka masuk. Di dapur, Ibu Rama bercerita dengan Rama. Sedangkan ayah Rama menunjukkan barang kenangan masa lalu Rama pada cucunya. Tata, ini Tata. Si kakek menjelaskan, dahulu ibunya menggunakan topeng itu untuk pertunjukan pantomim. Si cucu ingin memiliki topeng tersebut, dan kakeknya pun memberikannya. Setelah itu, Sai pun memakai topeng itu dan pergi bermain dengan sebuah mobil-mobilan. Saat di halaman belakang, ia melihat sebuah boneka. Sementara ada sesuatu yang melewati Rama dari belakang. Di sisi lain, ayah Rama meminta maaf kepada Hari karena sebelumnya tidak setuju dengan hubungan mereka. Kembali ke halaman belakang, Sai mendekati boneka itu. Hari pun meminta maaf kepada ayah mertuanya. Saya masih penasaran dengan boneka tersebut pun mendekati boneka itu. Ketika saya ingin membuka penutup wajah boneka tersebut, tiba-tiba kepala boneka bergerak. Rama pun datang dari belakang dan menarik saya masuk ke dalam rumah dan membuang topeng itu. Mainan mobil-mobilan yang terlepas dari tangan saya pun masuk ke dalam api dan terbakar. Rama menjumpai ayahnya. Dia marah karena ayahnya memberikan topeng itu kepada Sai. Hari mengajak Rama untuk mengelilingi desa dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah lapangan. Mereka sempat berbicara dengan orang-orang di sekitar situ. Senja pun tiba, dan mereka pun segera pulang ke rumah. Saat hendak pulang, mereka berpapasan dengan sebuah mobil polisi. Salah seorang dari kedua polisi itu adalah sepupu Ibu Rama. Hari pun pergi meninggalkan polisi itu. Polisi tersebut mengatakan, dulu ayah Rama adalah seorang polisi. Namun karena pernikahan anaknya yang tidak disetujui, ia berhenti dari kepolisian. Di rumah, ayah Rama sedang menonton berita di televisi, sedangkan Sai sedang bermain game di ponsel ayahnya. Setelah sampai di rumah, Hari dan Rama pun mengobrol di halaman rumah. Sementara, saat Sai yang sedang bermain game di ponsel ayahnya, Anan teman ayahnya menelpon terus. Sai pun segera memberikannya. Anan bilang, dia tidak bisa segera datang karena masih banyak pekerjaan. Rama meminta agar Anan dan keluarganya besok harus datang. Hari bilang, teman pamannya akan menitipkan uang. Dia meminta Anan membawakan uang itu. Keesokan harinya, Anan pun telah tiba di kampung halaman Rama. Dia heran karena tidak ada satu cermin pun di rumah itu. Ia meminta seorang pengurus rumah yang bernama Ganesha untuk meminjamkan cermin dari tetangga. Namun Ganesha bilang kalau melihat cermin, dia akan datang. Setelah itu mereka semua pun pergi ke kuil. Di dalam acara persembahan itu, ayah Rama memberikan hadiah kepada Hari, karena ia tidak sempat menunaikan kewajibannya saat pernikahan putrinya. Namun tiba-tiba sepupu ibunya menyela dan membicarakan hal buruk tentang hadiah yang diberikan oleh ayah Rama. Ayah Rama pun menyuruhnya untuk pergi dari acara persembahan itu. Setelah acara selesai, ayah Rama berbicara kepada dua orang pria dan menyuruh mereka melakukan sesuatu pada malam hari. Dan setelah itu pergilah selama 2-3 bulan. Malam pun tiba. Hari mendapatkan telepon. Setelah itu dia menemui Rama dan bilang kalau proyek yang ditunda selama ini sudah disetujui. Hari bilang ini adalah keajaiban karena telah melakukan doa dan ritual di kuil. Malam itu juga, Hari dan keluarganya pun segera kembali ke kota, karena Hari harus bersiap untuk proyek barunya itu. Dalam perjalanan, ada jalan yang ditutup, sehingga mereka harus memutar dan mencari jalan alternatif lain. Mereka pun melewati lapangan. Ponsel Hari pun berdering. Hari menghentikan mobilnya dan keluar untuk menjawab panggilan telepon. Tempat itu terlihat sepi dan menakutkan. Sai pun menekan klakson dan mengejutkan mereka. Setelah itu, Hari pun masuk ke dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba, ban mobil mereka pun bocor. Hari pun segera turun berusaha untuk menggantinya. Seseorang datang melintasi jalan itu. Dia menyarankan agar Hari segera mengganti bannya dan pergi dari sini, karena wilayah ini sangat berbahaya. Dia tidak boleh melanjutkan perjalanan, melainkan harus memutar melalui desa. Setelah selesai, Hari meminta air minum pada Rama. Setelah minum, ia meletakkan botolnya di atas mobil. Dia pun segera buang air kecil. Setelah selesai dan segera kembali, botol air minumnya sudah tidak ada. Hari mulai merasa panik. Dia segera masuk ke dalam mobil. Mobil tersebut tidak mau menyala. Hari pun keluar untuk memeriksanya. Merasa tidak ada yang aneh, dia pun masuk lagi ke dalam. Hari terus mencoba menghidupkan mobilnya, tapi tetap tidak mau menyala. Ternyata ada yang menyumpal knalpot mobilnya dengan botol air minum yang diletakkan di atas mobil tadi.
Setelah itu, orangan sawah itu menghilang. Mereka mulai panik. Mereka mendengar ada sesuatu di atas mobil. Rama dan Sai berteriak ketakutan. Hari pun menenangkan mereka. Dia pun melihat ke atas dari kaca mobilnya. Orangan sawah itu pun berada di atas mobil mereka. Hari menyuruh Rama dan Sai pindah ke belakang. Hari pun ingin keluar dari mobil, tapi karena takut, ia kembali menutup pintu mobilnya. Orangan sawah tersebut pun mulai memecahkan kaca mobil menggunakan kepalanya. Setelah itu, berusaha memasuki tangannya ke dalam. Kemudian orangan sawah tersebut pun pergi. Hari pun keluar dari mobil dan mencari orangan sawah itu. Sementara istri dan anaknya tetap di dalam mobil. Rama dan Sai pun berteriak ketakutan. Tak berapa lama, Hari pun kembali. Dia melihat istri dan anaknya tergeletak di dalam mobil. Ia berusaha membangunkannya, namun mereka tidak juga bangun. Ketika mencoba terus, ia merasakan ada minyak di dalam mobilnya. Dan ternyata itu bensin. Ia pun terus mencoba membangunkan istri dan anaknya. Hari berhasil menghentikannya. Dari arah sebaliknya, ada bola api lainnya yang mengarah ke mobil. Dan Hari berhasil menghentikannya lagi. Hari berhasil menghadangnya. Perkelahian pun terjadi. Orangan sawah itu pun berhasil menjatuhkan Hari dan membuatnya tak berdaya. Hari tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah itu dia pergi mengendarai mobil dan membawa istri dan anaknya. Hari tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya dia pun pingsan. Di rumah, ayah Rama terlihat khawatir. Setelah itu, ia pun pergi keluar menggunakan sepeda motor. Hari pun terbangun dari pingsannya. Dia pun berlari sambil mencari anak dan istrinya. Ia menemukan mobilnya di pinggir jalan dan segera membuka bagasi mobilnya. Dan ternyata, yang berada dalam mobil itu adalah Ganesha. Ganesha pun mengatakan kalau dia sudah memperingatkan jika tidak boleh melihat cermin, dan kini semuanya sudah berakhir. Setelah itu, Ganesha pun langsung berlari dan pergi meninggalkan Hari. Hari pun segera mengejar Ganesha, namun dia tidak menemukannya. Ia pun terus mencari, dan ia sampai di sebuah pohon yang dipenuhi dengan gantungan cermin. Hari menoleh ke belakang dan tidak melihat apapun. Kemudian, ia melihat ada seekor kambing. Hari pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia pun kembali berlari, dan ia pun tersandung sesuatu. Ia melihat ada sebuah kotak, dan isinya ada sebuah foto. Hari pun mulai mencari petunjuk lainnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Sai. Ia pun segera mencari asal suara itu. Ia menemukan sebuah mobil tua, namun tidak ada apa-apa di sana. Nah guys, dikisahkan sekitar 10-15 tahun yang lalu, suatu malam di jalan ini, keluarga pengusaha cermin yang lewat dengan mobilnya dibunuh oleh seorang pria bertopeng. Dipercaya juga bahwa tukang susu yang melihat kejadian itu ikut dibunuh. Sejak saat itu, roh mereka berkeliaran di hutan ini. Setelah satu keluarga pengusaha cermin itu meninggal, tidak ada yang berani melewati jalan ini lagi. Hari pun mendengar sesuatu. Ia pun terus berlari dan menemukan baju putranya. Hari pun menangis dan histeris. Tiba-tiba, ia mendengar suara putranya dari atas sebuah tower kincir angin. Ia pun menaikinya dan menemukan putranya di atas. Setelah itu, ia berteriak memanggil nama istrinya. Kemudian Hari membawa putranya turun. Hari pun terus menuruni tower sambil menggendong putranya. Kemudian Hari mendengar suara teriakan Rama. Orangan sawah yang berada di sekitar situ pun mundur dan menghilang. Setelah itu Hari pun melompat melewati api sambil menggendong putranya. Hari pun pergi mencari istrinya dan menyuruh putranya untuk mengikutinya. Hari dan putranya terus berlari sambil mencari Rama. Akhirnya mereka menemukan Rama yang lehernya terikat di pohon dan wajahnya ditutupi plastik. Sai pun lari ketakutan dan Hari mengejarnya. Hari menggendong putranya dan terus berlari menuju mobilnya. Ia melihat istrinya ternyata masih di dalam mobil. Ia pun berusaha membangunkan istrinya, tapi istrinya tidak sadar juga. Mereka pun segera masuk ke dalam. Hari mendengar suara ponsel berdering. Ia pun keluar lagi dari mobil dan mencari ponsel tersebut. Hari pun menemukan ponselnya dan yang menghubunginya adalah ayah mertuanya. Ia pun mengatakan ada sesuatu yang ingin membunuh mereka. Ketika Hari melihat foto itu, arwah wanita itu pun menghilang. Hari pun berlutut dan memohon. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa.
Orangan sawah itu mengambil foto tersebut dan melemparkannya. Setelah itu dia menendang Hari. Hari yang pingsan diseret oleh orang-orangan sawah itu. Dia berusaha membunuh Hari. Rama pun mencoba menyelamatkan Hari. Mereka segera masuk ke dalam dan segera pergi mengendarai mobilnya. Saat sedang mengendarai mobil, mereka melihat ada mayat seorang pria tergeletak di atas tanah. Hari mencoba memundurkan mobilnya, tapi mobilnya tidak mau bergerak. Mayat itu adalah yang Hari lihat di foto poster, dan yang ia temui saat mengganti ban mobilnya yang bocor sebelumnya, yang menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Ternyata itu adalah arwah tukang susu yang meninggal 10-15 tahun yang lalu. Dia sudah memperingatkan agar tidak pergi ke tempat tersebut. Setelah itu arwah tersebut bilang, dia sudah datang. Hari terus berusaha memundurkan mobilnya, sehingga membuat arwah wanita itu terjatuh ke tanah. Lalu kedua arwah itu berusaha mendekati mobil Hari. Hari berusaha mundur, namun tidak bisa. Ponsel Hari pun berdering. Tiba-tiba semua kejadian itu seperti tidak pernah terjadi. Hari dan Rama ternyata sedang duduk di tengah lapangan. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam mobil. Mereka melanjutkan perjalanan sampai pagi. Karena melihat ada kerumunan orang, Hari pun berhenti dan melihat apa yang terjadi. Ia melihat sebuah mobil mengalami kecelakaan. Dan saat ia memeriksa ke dalam, ia melihat kalau temannya Anan telah tewas. Ternyata pada malam itu, saat Hari ingin segera pulang untuk menyelesaikan proyeknya, Anan datang dan mengatakan kalau dia saja yang pergi. Dia meminta agar Hari tetap di sini sampai besok. Dan ternyata yang pergi adalah Anan serta istri dan putranya. Dan semua hal mengerikan yang terjadi sebelumnya itu bukan terjadi pada Hari dan keluarganya, melainkan terjadi pada Anan dan keluarganya. Dalam peristiwa itu, istrinya Hema dan putranya berhasil selamat. Namun Hema dalam keadaan syok berat. Kembali ke cerita sebelumnya, ia menarik Anan keluar dari mobil. Dan saat Hema ingin membantu suaminya, arwah tukang susu dan arwah wanita pun datang dan menutup pintu mobil dan tidak membiarkan Hema keluar. Hema berusaha menghentikan dan menarik topengnya. Hema yang kaget langsung terduduk dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita pun kembali ke awal cerita, di mana Rama selalu dalam ketakutan dan selalu terbayang dengan seseorang yang menggunakan topeng. Saat setelah kejadian Hari yang hampir tertimpa pondasi bangunan, ia mendapatkan telepon dari temannya. Temannya bilang kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang nomor SIM card yang diakses di situs Hari. Dan ternyata itu berasal dari ponsel Anan. Orang tersebut juga mengirimkan sebuah video yang diunduh dari ponsel itu. Video di mana Rama dilecehkan oleh seorang pria bertopeng, serta rekaman suara Anan yang merencanakan pembunuhan Hari dengan cara menimpa Hari dengan pondasi bangunan. Hari pun menceritakan semuanya kepada istrinya. Rama benar-benar syok dan marah, dan Rama mengatakan ingin membunuh Anan. Rama pun menjelaskan kepada Hema, ketika dia sedang berada sendirian di rumah, Anan datang dengan menggunakan topeng lalu memperkosanya. Hema pun tidak menyangka tentang semua ini. Lalu Rama pun menghancurkan jam pemberiannya kepada Anan dulu, sambil mengingatkan semua yang dilakukan Anan sebelumnya. Rama pun menyiram wajah dan sekujur tubuh jasad Anan dengan air keras. Jadi sebenarnya, Hari dan Rama sudah merencanakan semuanya dengan baik. Mulai dari menjebak mereka di perjalanan, mempersiapkan beberapa orang yang membantu mereka menjadi arwah, dan lokasi yang digunakan untuk menakutinya hingga akhirnya membunuh Anan. Sama seperti Anan yang selama ini dekat dengan keluarga Hari, namun melakukan perbuatan keji terhadap keluarganya. Sekarang, Hari pun melakukan hal yang sama. Dengan berada di dekatnya, ia membuat Anan menderita sepanjang malam untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi Hari menyesal karena harus melibatkan istri dan anaknya dan membuat mereka menderita. Tidak lama kemudian, Vijay pun datang. Dia menyindir jangan-jangan Hari yang membunuh. Dia pun mengajak Hari berjabat tangan. Hari menolak karena ada bekas darah Anan di tangannya. Kesal, Vijay mengajaknya ke kantor polisi. Ayah Rama datang dan menghentikannya, karena Vijay tak boleh sembarang menuduh. Bahkan ayah Rama bisa saja menebak Vijay sebagai pembunuh karena ingin menjebak Hari karena cemburu. Setelah itu, Hema memberikan telepon untuk didengarkan Vijay. Ternyata itu rekaman saat Anan menelpon ayah mertuanya. Dia mengabarkan ada hantu yang menyerangnya. Ayah Hari pun menceritakan tentang pembunuhan 10 tahun yang lalu di lokasi yang angker ini. Jadi kemungkinan kematian Anan memang karena dihantui. Ayah Hari juga meminta polisi lain untuk memeriksa sidik jari di sekitar mobil. Vijay pun sangat kesal karena tak menemukan bukti pembunuhan apapun. Jadi guys, ternyata ayah mertua Hari pun sudah mengetahui tentang rencana pembunuhan Anan. Dia juga membantu menghilangkan barang-barang bukti.
Saat malam itu, ayah mertua Hari bertanya, mengapa mereka tidak memberitahukan apapun padanya. Hari bilang dia ingin balas dendam, dan harus Ramalah yang melakukannya. Namun ayah mertuanya menanyakan, saat itu mereka menyiramkan bensin ke mobil yang di dalamnya masih ada Hema dan putranya. Bagaimana kalau misalnya saat melemparkan bola api, Anan tidak bisa menghentikannya dan akhirnya membakar mobil itu? Hari pun menjawab kalau itu bukanlah bensin, melainkan suatu cairan yang memiliki bau seperti bensin. Ayah mertua Hari pun memastikan kalau semua barang bukti itu telah dibakar. Dia memastikan tidak ada sidik jari apapun di mobil. Hari masih bingung kenapa ayah mertuanya menyuruh membuat cerita pembunuhan dari sudut pandang kalau mereka adalah korbannya. Ayah mertuanya pun menjelaskan, ketika melakukan pembunuhan pada orang asing, kita sebagai pelaku akan berpikir sudah menghancurkan seluruh barang bukti. Namun kalau kita berada dalam sudut pandang korban, kita akan tahu di bagian mana saja barang bukti yang terlewatkan. Oleh sebab itu, dalam rencana pembunuhan tersebut, Hari harus berada di sudut pandang korban. Kemudian setelah itu, Hari dan keluarganya beserta Hema pun pergi meninggalkan kampung tersebut. Polisi itu sendiri masih tidak percaya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh hantu. Dan yang tahu hanyalah Ganesha. Nah guys, itu tadi alur cerita viral selengkapnya. Sebuah cerita tentang motif balas dendam yang disusun dengan cara yang tidak biasa. Nah, berikutnya masih banyak film-film thriller yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.